Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir yang sudah digariskan untukmu. Apakah yang akan terbaca di sini? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya ya buat Libra. Takdir yang sudah digariskan untukmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi. Ya, ada Threat Beetle. Nah, ini luar biasa ya. Ini mungkin akan digariskan buat kamu bahwasanya ada takdir di mana kamu akan dipertemukan dengan seseorang, dan seseorang ini benar-benar akan mengatakan sejujurnya. Ya, arti kata di kartu ini Threat Beetle, seseorang akan berkata jujur kepada kamu. Ya, semoga aja dia mengatakan kalau kamu itu adalah seseorang yang terbaik, seseorang yang perfect, seseorang yang dia cintai, yang dia begitu sangat tergila-gila sama kamu. Ya, ada seseorang itu nantinya yang benar-benar seperti kayak apa ya? Mungkin selama ini ya dia kayak nutup-nutupi rasa dia, atau kayak dia tahan-tahan gitu loh. Dia nggak ingin orang-orang tahu apa yang dirasakan terhadap kamu. Ya, karena mungkin apa ya, karena dia juga pernah mengalami trauma, atau dia merasa, "Ah, aku nggak cocok sama kamu, kita berbeda." Ya, kita berbeda dunia, bukan ya, kita berbeda level. Mungkin kamu adalah orang yang hebat, dia orang yang biasa saja. Tapi mungkin lama-kelamaan, karena mungkin juga takdir ya, tadi yang sudah digariskan untuk kamu, ya mungkin saja Tuhan membolak-balikkan hati dia. Yang tadinya dia takut, yang tadinya dia khawatir ya, yang tadinya dia kayak, "Ah, kayaknya aku ditolak nih nantinya." Intinya karena dia apa ya, dia juga nggak bisa, adanya rejection gitu loh. Dia nggak bisa ditolak begitu, nggak bisa. Tetapi akhirnya karena takdir yang berbicara dan kamu sudah digariskan dengan dia, maka akhirnya dia akan mengungkapkan isi hatinya. Ya, ini ada milik Inhani, juga ada Bread. Arti kata mungkin beberapa dari dia itu merasa yakin. Sekarang mungkin dia kayak lagi apa ya? Lagi untuk memahami hati dia atau memantapkan hati dia ya untuk mengatakan kepada kamu kalau dia itu begitu sangat mencintai kamu. Semoga ya. Apakah di sini teman-temanku Libra ada yang disukai? Nah, kalau ada yang disukai, coba kamu mikirkan dia nggak? Kalau kamu mikirkan dia, dia pasti mikirin kamu. Karena sejatinya seperti itu, apalagi seseorang yang punya chemistry. Tapi kamu ingat, cinta yang sebenarnya tulus itu yang bagaimana? Kamu melihat dia itu kayak merasakan ada getaran-getaran. Itu beda ya, ada ambisi dengan gairah itu beda, terus yang tulus itu kayak beda. Nah, coba kamu rasakan, rasa yang bagaimana yang kamu rasakan terhadap dia. Nah, kalau seandainya itu adalah ketulusan dalam jiwa kamu, dalam diri kamu ya, hati kamu untuk dia, yakinlah dia juga mikirin kamu. Oke? Nah, karena kalau udah ditakdirkan bersama, ditakdirkan akan bertemu ya, itu Tuhan pasti akan memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Mungkin terkadang kan apa ya, suka tuh malam mau tidur, kamu juga bingung, kok bisa ya aku mikirin dia? Atau pagi-pagi bangun tidur, kok bisa ya aku mimpiin dia? Nah, sebenarnya itu adalah sinyal-sinyal yang Tuhan berikan kepada kamu. Terkadang kan kita bertanya-tanya, padahal aku nggak ada mikirin dia waktu tidur, mau tidur enggak. Tapi kok bisa mimpiin dia? Nah, ternyata
Itu sinyal yang dikirim Tuhan kepada kamu atau pesan yang Tuhan berikan kepada kamu. Sehingga akhirnya di situ nantinya mungkin ini terjadi pada dia ya. Dia mengatakan, "Kok bisa ya aku begini ya? Kok aku merasa kayak aduh uring-uringan," gitu ya. Ternyata dia benar-benar tulus sama kamu. Nah, dia akan berkata jujur kepada kamu nantinya. Mungkin saja ya, orang yang kamu pikirkan, misalnya kamu yang, posisinya itu seorang cewek ya. Kalau cewek kan kebanyakan, "Ah, nggak mungkin dong aku yang ngungkapin." Ya, harusnya dia kan laki-laki. Nah, kalau kamu di sini kondisinya laki-laki, kalau kamu punya rasa kepada dia, ya udah kamu berkata jujur kepada dia. Tentang diterima ataupun ditolak itu sudah resiko ya untuk kita dalam hal percintaan. Yang penting ya kita berkata jujur dulu. Nah, nanti dia juga akan ngerasa kalau memang jodoh kita ya, kita pasti akan digerakkan hati kita untuk bisa menerima dia. Walaupun mungkin tidak secara langsung ya, seperti itu, oke? Jadi kamu-kamu yang benar-benar kayak punya masalah tentang cinta, seandainya Kak dia on off Kak, dia kayak mengabaikan aku Kak, dia nggak peduli sama aku Kak, gitu. Dia menghilang begitu saja Kak. Nah coba pikir, kalau seseorang yang mencintai kita, dia tidak akan membiarkan kita bersedih. Tapi kalau dia sudah mengabaikan hubungan kita sudah tidak sehat, ya, ya kamu pikirkan kembali, pertimbangkan kembali. Apalagi ada hubungan yang sudah 3 tahun, 4 tahun, ini kenapa sih hubungan kok lama banget tapi pacaran aja gitu. Ini mau serius apa enggak sih gitu. Jadi kamu harus pikir, pertimbangkan kembali. Kalau memang ingin kalau untuk apa ya, mendekatkan diri, mengenal satu sama lain udah cukup, 1 tahun udah cukup gitu loh. Tapi udah ini udah 2 tahun, 3 tahun, kenapa sih harus pacaran-pacaran melulu? Kalau masalah, "Oh rezekinya belum ada Kak." Rezeki itu akan datang sendirinya nantinya. Seiringnya waktu berjalan, ya kita bersama-sama dengan pasangan, ya kita sama-sama usaha, merintis dari awal gitu, ya, begitu, oke? Nah ini ada tudisi. Beberapa dari kamu mungkin akan menyadari, oh memang aku harus benar-benar keluar nih dari zona aku. Aku nggak bisa berada di titik ini terus gitu. Dan mungkin dia juga merasa kayak, "Ah, aku nggak mungkin nih hanya mikirin kamu saja." Itu kayak membuat hati aku kayak kayak apa ya? Kayak tertekan gitu loh. Jiwa aku itu kayak meronta-ronta ya. Ingin mengungkapkan semua ke kamu, ya daripada daripada nanti sakit hati gitu ya, sakit penyakit hati atau penyakit ya akhirnya kita depresi atau kita asam lambung, ya ya udah kamu ungkapkan, oke? Dan kartu ini juga menggambarkan time to go, waktunya harus pergi. Ya mungkin saja ini bisa saja dengan tentang kamu ya, ini juga sudah ditakdirkan buat kamu di mana pada akhirnya ya ini juga bisa saja ini tentang kamu ya. Kamu ngerasa kalau hidup aku ini begini-begini saja. Aku nggak mau seperti ini. Ya aku harus bangkit. Karena mungkin banyak yang kamu lihat, banyak yang kamu, dengarkan, sehingga akhirnya membuat jiwa kamu itu seperti bersemangat ya, untuk mencapai suatu, tujuan hidup kamu. Karena mungkin terkadang takdir itu memang harus kita jalani, seperti air mengalir, kita harus ikhlas, sabar ya, karena itu adalah proses kita. Walaupun nantinya kamu ketemu dengan berbagai macam masalah, yakinlah masalah itu adalah pembelajaran untuk kamu, ya, oke? Dan ini aku juga melihat ada between world, di antara dua dunia gitu ya. Arti kata ini berbeda. Intinya ada perbedaan hidup kamu nantinya yang benar-benar seperti ya inilah takdir. Nggak mungkin selamanya kamu menderita, nggak selamanya kamu juga bahagia. Pasti ada sedih dan kecewa. Pasti terkadang kita itu tertawa, terkadang menangis, ya. Pasti selalu ada seperti itu. Itulah dunia. Dan pintar-pintarnya kita harus untuk menjalankan atau menyikapi apa yang terjadi pada kita. Intinya apa yang terjadi pada kita itu udah ditakdirkan untuk kita. Jadi kita mau tidak mau harus terima. Dan kita harus yakin pasti ada hikmah di balik semua yang terjadi ini. Terkadang kebahagiaan, oh aku kenapa ya? Kok aku bisa bahagia terus? Aku ngerasa nggak pernah ada sedihnya gitu loh. Ya, jangan sampai kamu terlena. Terlena apa? Jadi sombong, jadi angkuh. Sekarang kamu tetap menjadi orang yang baik, berempati ya. Terkadang kan kita namanya manusia ya, kalau udah enak aja gitu, itu lupa akan Tuhan. Ya. Kalau susah, itu doanya siang dan malam. Siapa yang seperti itu? Ya, aku juga nggak munafik, aku juga seperti itu.
saat aku susah, saat aku benar-benar butuh bantuan, aku minta kepada Tuhan. Nggak nggak ada kepada siapapun. Tapi terkadang aku juga lalai, aku juga lupa saat aku diberikan nikmat, mungkin nikmat sehat, nikmat rezeki, aku lupa akan kewajiban aku sebagai umat gitu ya, mungkin berdoa, sholat gitu. Nah, jadi mungkin ini yang kamu rasakan. Dan ini juga fork in the road. Nah, beberapa dari kamu, ini juga sebuah hal yang mungkin harus kamu terima. Terkadang kamu mengalami keraguan. Keraguan dalam menentukan keputusan, menentukan sikap, ya, dan pikiran kamu. Terkadang pasti pernah ada keraguan, ya, di sini. Tapi yakinkan diri kamu kalau Tuhan akan selalu menuntun kamu. Maka kamu akan menemukan jalan yang sebenarnya. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca cerita yang sebenarnya, ya, untuk takdir yang sudah digariskan untuk kamu. Oke. Nah, ini ada judgment. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan coba lihat. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Buat Libra, di sini ada Judgment, the Wheel of Fortune. Yang tadi awalnya hidup kamu berputar di situ-situ aja, kadang berubah, kadang tidak gitu ya. Udah berubah balik lagi gitu. Tapi sekarang perubahan itu akan kekal. Ya, mungkin saja kamu ngerasa aku harus membuat tindakan yang lain. Aku harus membuat cara yang lain supaya perubahan itu akan nyata untuk aku. Ya, ternyata kamu bisa merubah semuanya. Perubahan besar-besaran terjadi pada kamu di sini. Mungkin tadinya ya kamu bukan siapa-siapa, sekarang kamu sudah menjadi orang yang mungkin sangat dihargai, sangat dianggap, ya, dan diperhitungkan, ya, di dalam satu komunitas ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena di sini ada Three of Pentacles. Three of Pentacles ini menggambarkan kerjasama, ya. Bahkan banyak orang-orang mengakui kinerja kamu, kualitas diri kamu. Banyak orang-orang yang mengakui value-nya kamu, sehingga mereka-mereka berlomba-lomba untuk bekerja sama dengan kamu ataupun menarik kamu untuk masuk ke dalam pekerjaan mereka. Arti kata ada hubungan kerjasama yang begitu sangat kamu inginkan nantinya. Kamu akan ketemu dengan orang yang tepat, ya. Mungkin selama ini ada pekerjaan kamu atau bisnisnya kamu di mana kamu yang pernah dibohongi, kamu yang pernah ditipu, ya. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan orang-orang ataupun rekan-rekan bisnis yang baik gitu ya. Yeah. Dari sini aku juga melihat kamu juga akan sudah bisa untuk menurunkan ego. Walaupun terkadang namanya kita manusia ya, ego itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita mengontrol. Dan kamu sangat bijak di sini untuk menentukan sikap, ya. Ini juga faktor pendukung kamu ya untuk bisa mencapai tujuan hidup kamu. Oke, ada Queen of Wands. Kamu akan benar-benar maksimal dalam bertindak, dalam mengerjakan segala sesuatunya. Mungkinkah dalam menyelesaikan bisnisnya kamu atau menyelesaikan pekerjaannya kamu ya. Dan itu akan membuahkan sebuah hasil. Hasil yang begitu sangat kamu inginkan. Hasilnya apa? Kamu selalu menemukan kesempatan, kamu selalu menemukan peluang ya dalam hal finansial, pekerjaan. Aku lihat di sini sih lebih ke pekerjaan ya buat kamu ya. Karena mungkin dari masalah percintaan itu udah clear ya, kayaknya seseorang ini mungkin akan segera datang kepada kamu. Nah, dan itu juga berefek kepada pekerjaan kamu, finansialnya kamu itu akan membaik. Ada kesempatan di sini. Bagi kamu yang mungkin yang tidak punya pekerjaan, kamu akan menemukan kesempatan untuk menemukan pekerjaan di sini. Ini akan ada, ya. Mungkin saja ya orang-orang yang dekat dengan kamu itu kayak bisa membantu kamu, ya, bisa membantu. Oke. Kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca.
Oke. Oh, banyak sekali. Kita ulangi lagi. Ya. Kalau Tuhan nilai kita dari hasil akhirnya, mungkin kita boleh protes karena Tuhan nilai apa yang sudah ditakdirkan sama Dia. Tapi yang Tuhan nilai kan prosesnya kita, ya. Namanya ya hidup itu ada prosesnya gitu ya. Tidak harus kita menemukan kebahagiaan langsung, enggak. Kita pasti melewati proses-proses yang ada. Sama halnya mungkin dalam pembuatan KTP gitu ya. Kita misalnya kita belum jadi penduduk daerah mana gitu. Kita kan perlu pergi ke desanya dulu, ke RT-nya dulu, ke RW-nya dulu, baru ke kantor desa atau kantor lurah. Setelah itu mungkin ke kantor camat. Setelah kantor camat itu ke kantor ya capil. Nah, itu kan ada proses. Sama halnya dengan hidup, ada proses kita. Ya, itu yang harus kita lewati. Pernah nggak berpikir kalau kita mulai sekarang kayaknya udah telat? Ternyata mendingan telat dibandingkan tidak sama sekali, iya. Ya. Terkadang kamu mikir, umur aku itu udah 40 Kak, udah 35. Apakah aku bisa menikah? Apakah aku bisa bekerja? Apakah aku bisa ini itu? Bisa. Tidak mungkin jika kita benar-benar berusaha dan berdoa. Ya. Orang mungkin umur 40 atau 45 itu masih ada yang berpotensi untuk hamil. Dan jika umur kita udah 40 atau 35, mungkin satu perusahaan tidak akan menerima kita. Kita kan bisa buka usaha sendiri. Walaupun modal kecil, kita buka usaha kecil-kecilan. Yang mungkin modalnya minim, ya kita buka usahanya gitu loh. Banyak cara untuk kita menghasilkan uang jika kita mau berusaha. Oke? Di sini enaknya punya Tuhan. Ketika kita kalah, kita bisa bilang, oh ini mah bukan rezeki kita. Nggak sibuk nyalahin diri sendiri gitu. Ya. Jadi kita itu tidak perlu, apapun terjadi tidak perlu menyalahkan diri kita, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan ya. Itu tidak boleh, sangat tidak boleh sekali. Oke? Sekarang bagaimana cara kita untuk mengatasi semua hal-hal yang ada? Jadi orang yang gak enakan itu bagus loh. Susah jadi orang yang gak enak. Ya, orang gak enakan. Tapi ingat, kamu harus bisa kontrol biar orang gak seenaknya sama kamu. Terkadang gitu ya, kalau kita gak enakan, udah terlalu baik sama orang, kita akan dimanfaatkan. Jadi ya biasa saja. Berpikir negatif itu ada bagusnya kok. Supaya kita berjaga-jaga. Tapi masa mau berjaga-jaga terus, kapan majunya? Nah ini. Jadi kita itu seperti ya apa ya, terkadang pikiran negatif itu juga kita butuhkan. Tapi tidak juga selamanya kita harus berpikiran negatif ya. Oke, nah mungkin Libra ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.